Hello, WhatsApp Bola Holikers dimanapun Anda berada. Mohon maaf sekali karena baru lagi untuk mengupdate berita bola, soalnya ada beberapa kesibukan dan juga kesehatan yang harus dijaga. Kali ini saya akan berbicara beberapa pertandingan di Premier League minggu ini antara Manchester City yang akan bertandang ke Old Trafford dan Manchester United, derby Manchester yang mungkin bisa menghibur para bola holikers dimanapun Anda berada di akhir pekan ini. Kedua tim dari Manchester ini memang saling beradu gengsi, di mana Manchester City itu dalam 10 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat, sementara Manchester United dalam 10 tahun belakangan sangat inkonsisten, bahkan jauh di bawah dari saudara mudanya yaitu Manchester City. Pertandingan ini sangat menarik antara guru dan murid, di mana Pep Guardiola sendiri adalah sebagai guru, Erik ten Hag sendiri sebagai murid dari Pep Guardiola. Mereka sama-sama bekerja sama saat berada di Bayern Munchen, dan Erik ten Hag sendiri berada di Akademi Bayern Munchen pada saat itu. Duel ini memang sangat ditunggu-tunggu bagi para pecinta sepak bola, terutama fans dari Manchester United dan Manchester City, karena ada gengsi yang harus dijaga, ada balas dendam yang ditargetkan oleh Manchester United karena pada pertemuan sebelumnya mereka digulung 6-3 di Etihad Stadium, membuat mereka juga ingin bagaimana cara untuk mengalahkan City di Old Trafford. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, ya dalam 5 pertemuan terakhir, City selalu unggul di kandang Manchester United. Ini yang harus dipatahkan oleh pelatih kepala Erik ten Hag. Manchester United harus mengetahui, memberikan skema yang lebih baik, bagaimana cara menaklukkan dari strategi Pep Guardiola itu sendiri. We knew it bahwa Pep Guardiola sangat dikdaya terhadap Manchester United di segala kompetisi. Meskipun di era sebelumnya, di era Ole Gunnar Solskjaer, ya beberapa kali Pep Guardiola merana saat berhadapan dengan Manchester United, tetapi di era Rangnick sendiri itu tidak berjalan dengan baik, dan di era Erik ten Hag sendiri mereka digulung 6-3. Pertandingan ini syarat akan gengsi, dan duel Manchester United dan Manchester City ini adalah saling beradu poin, ya. Jikalau Manchester United menang atas Manchester City, maka akan memperpendek jarak dari Manchester City, ya, dan membuat City gagal untuk bisa mengejar Arsenal. Tapi jika City bisa memenangkan pertandingan di Old Trafford, maka bisa jadi ini adalah peluang emas untuk Manchester City. Juga sebaliknya, jika Manchester City menang atas Manchester United di Old Trafford, maka ini tanda yang sangat meyakinkan bagi Pep Guardiola untuk bisa mengejar poin dari Arsenal yang selama ini sudah terpaut 5 poin dan akan bertanding ke White Hart Lane berhadapan dengan Tottenham di hari Minggu nanti. Dan sekarang mereka sudah menemukan cun, ya, permainan yang diinginkan oleh Erik ten Hag pasca keluarnya dari Cristiano Ronaldo setelah interview dari Piers Morgan pada sebelum Piala Dunia, dan ini membuat mereka merasa sedikit percaya diri untuk bisa memetik angka atau memenangkan pertandingan di kandang mereka sendiri Old Trafford. Menarik kita tunggu apa yang akan terjadi di akhir pekan ini antara Manchester United versus Manchester City. Semoga saja ada kejutan, dan kemungkinan besar untuk berimbang pun ada. Tetapi sekali lagi, Manchester United di dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Manchester United
tidak mendapatkan lawan-lawan yang tangguh. Sementara di sisi Manchester City, mereka sudah mengalahkan Chelsea 2 kali, mengalahkan Liverpool di Carabao Cup ya, lalu bertemu lagi dengan Southampton, dan sayang sekali di Southampton mereka gagal di League Cup ya, di Carabao Cup, hingga gagal untuk ke semifinal. Nah, Manchester United adalah salah satunya yang tim dari Liga Inggris yang masih berkompetisi di 4 kompetisi, Carabao Cup, FA Cup ya, Liga Premier, dan juga UAL ya. Sementara City itu hanya mengikuti 3 FA Cup, Champions League, dan masih menjadi kandidat juara untuk Liga Premier Inggris. Skor prediksi saya bisa jadi 45 plus 55, karena Manchester City masih, kalau kita melihat dari potensi pemain, ya Manchester City itu mungkin bisa lebih unggul daripada Manchester United. Tetapi ya kita menunggu apakah strategi yang dilakukan oleh Pep Guardiola, apa taktik yang diberikan oleh Ten Hag untuk bisa mengimbangi permainan dari Manchester City. Skor prediksi ya 2-1 untuk Manchester City. 2-1 atau 2-0 ya. 2-0 atau 2-1 untuk Manchester City, karena skema dan komposisi pemain itu masih berada di pihak Pep Guardiola. But we will see, karena ini hanyalah prediksi, bisa salah bisa benar. Pertandingan sesungguhnya, hasil sesungguhnya akan dilihat di akhir pekan ini. So, don't miss it guys. Mari kita sama-sama melihat pertandingan antara Manchester City yang akan bertandang ke Old Trafford melawan Manchester United. Ya, kita beralih ke pertandingan selanjutnya antara Brighton versus Liverpool, di mana kedua tim ini juga sama-sama butuh kemenangan, dan Brighton sendiri sebagai tuan rumah ingin memanfaatkan situasi yang dihadapkan oleh Liverpool dengan cederanya Virgil van Dijk. Ini memungkinkan mereka untuk bagaimana bertekad meraih poin penuh di kandang sendiri di Amex Stadium, dan bagaimana bisa menaklukkan tim Jurgen Klopp yang saat ini sedang mengalami pasang surut permainan. Tim Roberto De Zerbi ini memang punya skema yang baik dalam hal menyerang, masih mengandalkan Leandro Trossard di sana ya, juga ada di mana ada McAllister di sana yang hanya butuh beberapa minggu setelah Piala Dunia mencetak gol dan mengantarkan mereka melaju ke pertandingan selanjutnya di FA Cup saat melawan Middlesbrough. Ini menjadi hal yang sangat menarik. Sebaliknya di kubu Liverpool sendiri harus melakukan pertandingan replay melawan Wolverhampton Wanderers karena hanya berhasil meraih hasil imbang saat di pertemuan pertama. Jadi mereka harus melakukan pertandingan kedua, bertandang ke Wolverhampton Wanderers untuk melakukan replay karena hanya berhasil meraih imbang di kandang mereka 2-2 di Anfield saat pertandingan pertama. Namun dalam hal ini Liverpool membutuhkan kemenangan untuk bagaimana bisa memacu atau bagaimana bisa memacu asa mereka agar bisa lebih bersaing di posisi 4 besar untuk bisa tampil di Liga Champions musim depan. Pertandingan ini menjadi momentum bagi Jurgen Klopp untuk bisa bagaimana menaikkan moral dari skuad yang lagi terpuruk dan masih pasang surut performa tim. Liverpool mungkin saja bisa memenangkan pertandingan ini dengan 2 gol ya, 3-1 atau 2-0. Karena kalau kita lihat dari 5 pertandingan terakhir, kedua tim ini sangat berimbang, di mana Brighton 1 kali menang, 3 kali seri, dan Liverpool 1 kali kalah. Jadi memang ini menjadi ajang bagaimana Liverpool dan Brighton pun punya ambisi untuk menghidupkan harapan mereka untuk bisa bermain di kompetisi Eropa, sementara Liverpool harus mengejar untuk bisa setidaknya mengamankan
posisi 4 besar untuk bisa bermain di Liga Champions musim depan. Mungkin Brighton masih struggle dalam hal ini, tetapi kita tidak bisa juga meng-underestimate dari kemampuan dari Roberto De Zerbi yang mungkin saja punya strategi khusus bagaimana mematikan, bagaimana untuk tidak memberikan umpan-umpan yang manja yang akan dilakukan oleh Trent Alexander-Arnold maupun Andre Robertson di sisi sayap. Dan kita akan tunggu bagaimana Gakpo bisa tune in dalam skuad Liverpool, pemain andalan yang baru saja direkrut di bulan Januari ini dari PSV Eindhoven. Apakah bisa dengan cepat beradaptasi atau memang masih membutuhkan waktu karena adaptasi dari kompetisi yang berbeda. Kita beralih ke pertandingan di Minggu saat Chelsea akan berhadapan dari Crystal Palace. Kedua tim ini memang sama-sama underperform ya. Pertandingan ini yang dilangsungkan di Stamford Bridge, kandang Chelsea, menjadi ajang Potter untuk bagaimana bisa membangkitkan gairah atau semangat juang dari Chelsea yang saat ini sulit dalam beradaptasi dengan skema yang diinginkan oleh Graham Potter. Sebab banyak kritikan, banyak hal yang harus dibenahi, terutama transisi dari Abramovich ke Todd Boehly yang memang membuat mereka harus membangun kembali fondasi-fondasi baru yang diinginkan oleh pemilik klub dari Taipan asal Amerika ini. Jadi menarik kita tunggu, sebab perekrutan mereka dari Thomas Tuchel maupun Graham Potter ini sekarang ini memang sudah mencapai 341 juta US dollar yang which is membuat mereka harus bagaimana mereplan kembali apa-apa yang diinginkan Graham Potter pasca dipecatnya Thomas Tuchel ya. Mereka punya sistem yang berbeda, mereka punya filosofi yang berbeda. Namun hal ini menarik dilihat apakah Graham Potter bisa melanjutkan bisa melanjutkan kursi kepelatihannya di Chelsea ataukah akan berakhir di 2 atau 3 pertandingan ke depan jika mereka terus-terus melakukan hasil yang buruk di pertandingan selanjutnya. Sebab para fans Chelsea sendiri sangat kecewa bagaimana performa yang ditampilkan oleh anak asuh Graham Potter dan mengatakan bahwa Graham Potter tidak cukup baik untuk menangani tim sebesar Chelsea. Very interesting to see bagaimana kelanjutan dari Graham Potter ini sendiri di pertandingan Minggu ini. Pada hari Minggu, akankah terus berlanjut ataukah memang kalau kita saksikan memang kalau kita mengamati memang Chelsea ini berada dalam keuntungan untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Mereka tampil di publik mereka sendiri di Stamford Bridge dan sementara yang dihasilkan oleh Crystal Palace sendiri memang juga tidak terlalu baik dalam hal performa tim. Mereka masih melakukan transisi antara filosofi dari Roy Hodgson ke filosofi dari Patrick Vieira. Kemampuan Chelsea untuk bisa bangkit juga kita tidak bisa ragukan lagi, kecuali memang ada distrust dari beberapa pemain yang memang tidak lagi mengikuti planning-planning yang telah dibuat oleh Graham Potter. Kita beralih ke pertandingan terakhir di matchday North London Derby antara Tottenham versus Arsenal, which is ini juga pertandingan yang sangat krusial bagi kedua tim. Kalau saja Tottenham bisa memenangkan pertandingan ini, maka akan bisa menghambat Arsenal untuk meraih juara, dan jika Arsenal memenangkan pertandingan ini, maka akan punya confidence tinggi untuk bagaimana bisa menjaga 5 poin dari Manchester City. Nantinya juga Manchester City akan bertandang ke Old Trafford untuk melakoni laga derby. Pertandingan ini sangat akan tensi, adu gengsi, karena mereka sama-sama tidak ingin kalah di pertandingan North London. Kemungkinan seri pun itu cukup besar melihat kedua tim dengan gaya bermain yang sangat berbeda ya. Antonio Conte dengan pasif defensifnya, sementara dari kubu Arsenal dengan attacking footballnya. Jadi saya berharap ada perlawanan yang lebih baik dan yang dilakukan oleh Tottenham
agar bisa memberikan warna dan agresivitas dari kedua tim untuk bisa bagaimana memainkan pola serangan atau melakukan pertandingan yang sangat asik untuk ditonton. Pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran yang berat untuk bagaimana memicu emosi-emosi, menarik ditunggu. Apalagi antusiasme dari kedua tim, terutama dalam bagaimana gaya pelatih mereka untuk adu argumen di sana ketika ada pelanggaran atau apapun itu. Ya, ini menarik, kita tunggu tensi dari Tottenham versus Arsenal. But dalam hal ini tuan rumah Tottenham itu bisa jadi diunggulkan karena mereka bermain di publik mereka sendiri. Aston Villa versus Leeds, ya, Aston Villa akan menang dengan skor 4-2. Setelah itu Everton versus Southampton, di mana ini kesempatan buat Everton untuk bisa membangkitkan kembali gairah dari Frank Lampard untuk bisa menangani tim Everton. Prediksi saya ya Everton menang 1-0 atau tidak 2-1 selisih gol, karena kita tahu bahwa Southampton juga memiliki tren positif saat sebelum pertandingan ini, sebab berhasil mengalahkan Manchester City di Carabao Cup. Terus Nottingham Forest, Leicester City, keduanya sama-sama struggle dalam hal keduanya sama-sama struggle di Liga Premier, tetapi memang jika saja Leicester memenangkan pertandingan, maka ini hanya akan berselisih 1 gol. Bisa jadi juga Nottingham Forest bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka bermain di City Ground, kandang dari Nottingham Forest sendiri. Prediksinya imbang 0-0, serta pertandingan antara Wolverhampton Wanderers versus West Ham United sendiri, Julian Lopetegui mencari kemenangan pertama di laga kandang mereka, maka Wolverhampton demi untuk bisa membawa Wolverhampton ya beranjak naik untuk bisa keluar dari zona degradasi. Tetapi tidak mudah juga karena West Ham juga dalam keadaan yang ingin memenangkan pertandingan. But ini akan menarik ya. Saya berpikir prediksi saya ini akan seri 2-2, dan Brentford versus Bournemouth mungkin kemenangan untuk Brentford 2-0 di kandang Brentford. Itu saja mungkin prediksi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.